Hai teman-teman semuanya, apa kabar Anda hari ini? Pastinya harus luar biasa ya. Nah, hari ini saya ingin sharing sedikit mengenai sebuah kata-kata yaitu coaching. Nah, banyak sekali nih teman-teman di luar sana yang seringkali bertanya, apa sih sebetulnya coaching itu sesungguhnya? Terus kemudian apa sih tujuan dari coaching itu? Dan kalau saya di coach oleh seseorang, apa manfaat yang bisa saya dapatkan? Nah, hari ini saya ingin sharing nih. Jadi coaching itu sendiri maknanya adalah kita dibawa untuk lebih dekat dengan target atau goal yang kita ingin capai dengan cara-cara yang lebih terperinci. Jadi seringkali orang-orang itu cenderungnya punya resolusi, punya goal dan lain sebagainya. Namun karena masih terlalu general, masih terlalu umum, sehingga mereka merasa kesulitan untuk mencapainya. Atau resolusinya mudah terlupakan dalam waktu yang singkat. Misalkan anda ingin memiliki tubuh yang lebih langsing atau Anda ingin memiliki penghasilan yang lebih besar. Nah, goal Anda itu harus terukur. Penghasilan yang lebih besar itu berapa nilainya? Kemudian tubuh yang lebih langsing, berapa kilo turunnya dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan, seperti itu. Jadi dalam menyusun sebuah goal, Anda harus melakukan yang pertama, terperinci dan terukur. Itu salah satunya. Jadi coaching manfaatnya adalah memperjelas goal kita sehingga terlihat lebih terperinci dan terukur. Kemudian yang kedua adalah manfaat dari coaching. Anda bisa tahu dengan lebih detail apa saja sih sumber daya yang Anda miliki untuk mendukung Anda menuju ke goal yang Anda inginkan. Misalkan kalau kita ingin menurunkan berat badan kita, Anda punya sumber daya yang luar biasa. Misalnya Anda orang yang disiplin dan konsisten. Nah, Anda bisa gali lebih dalam kelebihan Anda ini, kemudian Anda manfaatkan untuk mencapai goal dalam waktu yang lebih cepat. Itu dia salah satunya, kalau kita melihat dari sisi sumber daya. Kemudian di dalam coaching itu sendiri, kita juga bisa jadi lebih tahu, sebetulnya saya ini punya hambatan apa sih? Kenapa goal saya dalam waktu yang cukup lama tapi tidak segera tercapai? Nah, di dalam sesi coaching itu sendiri nanti akan dibahas lebih dalam. Apa saja sih sebetulnya yang menghambat Anda sehingga goal-goal yang Anda inginkan itu tidak segera terrealisasi. Kemudian yang terakhir di dalam sesi sebuah coaching, ini adalah sesi yang terpenting di dalam sebuah coaching. Anda juga harus tahu seberapa tinggi sih motivasi Anda untuk mencapai goal itu dan apa pentingnya untuk diri Anda sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, itu sangat penting sekali karena ini akan mempengaruhi motivasi Anda dalam melaksanakan atau mencapai goal tersebut. Dan langkah yang terakhir di dalam sebuah sesi coaching adalah langkah konkret apa yang ingin Anda lakukan mulai detik ini juga. Jadi sekali lagi langkah konkret apa sih yang ingin Anda lakukan mulai detik ini juga. Jadi perubahan dilakukan bukan mulai besok atau mulai bulan depan atau mulai tahun depan, tapi mulailah dari detik ini juga. Jadi misalkan Anda ingin memiliki tubuh yang lebih langsing, segeralah. Misalkan Anda ingin melakukan, saya ingin mendaftar ke pusat kebugaran, segera lakukan saat ini juga, bukan nanti, bukan besok, atau bukan bulan depan. Dan itu sangat penting sekali di dalam sebuah sesi coaching. Jadi bukti yang sudah Anda lakukan untuk mencapai goal itu terukur dan kita segera bisa mengetahui kira-kira kalau Anda melakukannya secara konsisten dan Anda betul-betul berkomitmen, kapan goal Anda tersebut akan bisa tercapai dan terlaksana. Jadi tidak akan ada lagi nih resolusi-resolusi yang dalam waktu 1 minggu sudah terlupakan, kemudian Anda melupakan. Waktu itu saya sepertinya pernah menyusun goal yang seperti ini, tapi seminggu kemudian ternyata Anda sudah lupa sendiri dengan goal Anda itu. Dan